wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul lagi untuk mengaji bersama. Meskipun di satu kondisi mungkin kelalaian, apalagi mungkin yang biasa mengingatkan satu dewa nggak pernah dia kan ini perlu masih ketemu nggak? Kalau ketemu diingatkan lagi, disampaikan. Karena apa? Memang kadang-kadang kita nggak jamin kita bakalan terus semangat. Ada saatnya mulai aras-aras, bosan dan sebagainya. Apalagi selaku yang menjadi yang tugasnya biasanya mengingatkan, meskipun kadang-kadang peringatan ini, pemberitahuan pengajian itu memang diingatkan jauh-jauh hari, jalannya memang dari Senin atau memang hari-hari sekitar itu. Meskipun ngajinya ya kadang Rabu, kadang Kamis, paling enggak yang lain bisa dititeni bahasanya. Kalau misalkan sekarang ngajinya Rabu, berarti minggu depan Kamis. Kalau ngajinya Kamis, depannya lagi Rabu. Tapi ya mau yang namanya manusia gimana lagi, memang meskipun kadang kita ngerti ngajinya memang ganti jadwalnya, tapi kalau nggak ada yang mengingatkan ya memang lupa beneran. Makanya paling tidak kalau misalkan dari segi yang bagian, kalau bisa kita usahakan memang nggak terlalu jaga nih, mengandalkan Mas Dewa misalnya. Karena apa? Mungkin sebagian merasa sebagian diri mau sono dewi. Tapi kan siapa yang tahu seperti saat ini mungkin itu jika kemarin karena sendiri akhirnya kan menganggap tadi nggak ada pengajian. Padahal ya ini meskipun kadang-kadang jadi ya ada, kita berangkat ke masjid tapi karena nggak ada yang mengingatkan ya nggak ngerti. Makanya kadang makanya tadi saya pas lihat kami nggak ada pergerakan kemana anak-anak remaja, kita lihat tuh ada di depan kok nyantai malah nyanggur apa lali atau gimana, atau mau menghadiri kajian ning Umi Laila ya ada satu orang persiapan. Anda tidak camper itu ternyata ngaji lagi oke, karena nggak ada yang ingatkan. Makanya mungkin yang lain bagi nggak apa ya, kalau bisa pas hari itu ya diingatkan kembali, nggak usah terlalu jaganya. Mungkin sebagian ini mengingatkan mungkin Mas Dewa ya, kalau Mas Dewa pas lagi semangat ya itu lambat. Yang namanya manusia kan kadang-kadang kita lupa. Ya tetap kalau misalkan ada di antara kita merasa oke ngaji ya diingatkan saja, disampaikan kepada yang lain. Nggak usah bungkus bagiannya dewi. Artinya tetap kita saling mengingatkan satu sama yang lain, meskipun memang ada bagian sendiri yang bagian mengingatkan. Nah paling enggak ini menjadi evaluasi. Makanya kadang-kadang kita sendiri pun kadang-kadang sudah longgar di rumah atau bahkan dimanapun, kita nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, tapi terkadang memang terhambat, entah itu karena lupa, nggak ada pemberitahuan, nggak ada yang ngirim sama seperti yang mungkin Mas Dewa. Mungkin awalnya alasannya mungkin ada di antara teman-teman kita memang sibuk kegiatan sekolah atau yang sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir, mau sosis terusan, khawatir. Nah,
Kalau kadang-kadang kalau kita sudah keenaan biasa wis gak hadir, wis gak melu ngaji, justru itu kebablasan, terusan hilang jalan makanya kalau bisa memang ditembusi lagi teman-teman yang lain, seperti teman-teman yang kayaknya ada satu lagi siapa ya? Iya. Ya, kemana ya? auto Siapa namanya? Pandi Pandi. Ada acara. Nah, ngomongnya ada acara. Kakean acara. Diadakan. Aslinya nggak ada acara, diadakan. Karena apa? Sudah bahas ngaji. Kalau misalnya nggak ada ngajian, ya tetap aslinya dia tetap menunya. Tapi ini penyakitnya. Kita kadang-kadang digoda seperti itu. Ngaji. Makanya tadi kan merasa berat, ya ngaji aja. Kau bos ngaji ya. Makanya kita manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan di sini mereka kita bersama-sama, kita saling istiqomah mengingatkan satu sama yang lain. Kalau misalnya ada teman-teman yang mulai selama tak kelihatan, ditembusi lagi. Nanti suwe tak ketok. Terus kemudian ada mas, kok bisa itu berapa sih mas? Yang paling blok mandi terus sikap. Paling ilmu selama tak kelihatan. Atau masih ada anak-anak kecil-kecil itu. Yoda. Oh Yoda. Ini kan selama nggak kelihatan juga. Ya diingatkan. Karena apa? Kadang-kadang kepedulian kita pun itu kadang-kadang sangat berpengaruh. Kalau kita nggak peduli satu sama yang lain, merasa oleh aku nggak ngaji, udahnya nggak digolek. Lama-kelamaan, wes, sore lama nggak ngaji. Sama kalau misalkan mereka mungkin Mas Faldi, Mas Wisa, Mas Yakin, siapa ya? Haki. Misalnya kalau nggak ngaji beberapa kali, kemudian kok nggak ditakoknya, sesuai ya mas. Lali, akhirnya lama-lama suka ngaji, buktinya nggak digolek. Beda kalau misalkan ditembusi, ditanyai, kok nggak kelihatan kemana? Ngaji bener. Kalau misalkan ada ajakan, ada peringatan, ada teguran, itu merasa ada saya mesti dipeduli. Gak sama aja. Gak sama aja gimana? Gak sama aja, ya kita paling nggak sudah usaha, ayo rek, apa-apa Ustaz. Nah, meskipun kadang sampai sing dhewe sampai ngejak aku terus sama gak apa-apa, yang penting kita usaha sudah mengingatkan, sudah kita ajak. Kalau misalkan teman-teman kok tetap nggak mau, ya wis. Yang penting kita sudah menunjukkan kepedulian kita, sudah menunjukkan nasihat satu sama yang lain, insyaallah ada pahala. Makanya bismillah kita perjuangkan bersama. Memang ngaji seperti ini memang kalau dipikir-pikir yang namanya ngaji mungkin sering dianggap membosankan. Ngaji. Akhirnya ketika sudah mendengar ucapan atau perkataan pengajian itu seolah-olah hal yang sangat sensitif. Kalau bisa itu dihindari, kalau bisa dijauhi, kalau perlu harus ada alasan untuk nggak ikut. Ada acara, gak iso, masih dia kayak alasan ben gak melu. Makanya ini penyakit. Maka ini menjadi evaluasi buat kita. Mudah-mudahan kita tetap bisa saling tawassul haqqi wa tawassul sabr. Akhwatir, maka kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan kitab Adabul Mufrad. Terakhir yang kita bahas berkaitan dengan masalah kasih sayang kepada yang pertama menghormati yang lebih besar, yang lebih tua, kemudian kasih sayang kepada yang lebih kecil. Membicarakan masalah kasih sayang. Kasih sayang ini tidak cuma kita peduli atau memberikan kepada orang yang lebih kecil atau umurnya di bawah kita, adik-adik kita, anak-anak kecil, nggak cuma itu. Tapi kalau bisa kita sebarkan, kita tunjukkan sifat kasih sayang kita kepada semua orang, tapi dalam niatan tanda kutip hal yang baik, sehingga kasih sayang ini tidak cuma dikhususkan untuk manusia, bahkan kalau perlu kita kepada hewan, tumbuhan, itu juga harus kasih sayang. Kasihanilah mereka kalau bahasanya. Makanya sayangilah makhluk hidup yang lainnya. Mereka punya hak untuk disayangi. Tidak cuma manusia, tapi semua hal.
entah itu tumbuh-tumbuhan, maka jangan dirusak, merusak, mencemari, itu juga tidak menyayangi. Ada yang senang nanam, senang nanam, suka menanam tangguh-tangguh, punya kebun sendiri di rumah. Ini juga salah satu bentuk kasih sayang. Kita tidak membuang sampah sembarangan, mengelola sampah. Ini bentuk kasih sayang kita supaya tanaman-tanaman ini bisa subur, dijaga, disirami. Makanya dalam syariat Islam kita diajarkan kalau kita memang mengambil inisiatif untuk ngopeni sesuatu, entah itu tanaman, maka kita jaga dengan baik. Apalagi sesuatu makhluk yang bernyawa, hewan terutama. Kalau memang kita memilih untuk memelihara hewan, maka jaga dengan baik, jangan diterlantarkan. Kalau memang kita merasa nggak mampu, lebih baik dilepas. Dibanding kita memelihara hewan, nggak dipakani, nggak diopeni, nggak didusi, atau pokoknya nggak diopeni dengan baik, sakit dibiarkan, ini sama saja ada dosa di dalamnya. Kita dapat dosa. Sekalipun itu hewan, terutama memang hewan-hewan yang memang sering kalau bisa memang hewan-hewan yang kita anggap memang ada yang suka kucing atau hewan-hewan yang lainnya, ada yang anjing, begitu tetap. Tapi dalam syariat Islam anjing itu kok bisa dihindari. Kenapa anjing? Karena anjing itu salah satu jenis hewan yang najis, sehingga ketika kita kena air liurnya, masa sih kita ngomong, aku nggak bisa bagaimana? Saya bisa tetap menjaga nggak bakalan kena air liur anjing, mustahil. Yang namanya anjing itu mesti menjulurkan lidahnya, mesti melek. Itu anjing. Anjing ini nggak ada ceritanya. Mesti yang namanya anjing itu melek, menjulurkan lidahnya. Itu anjing. Makanya dalam syariat Islam air liur anjing ini memang najis. Makanya kalau kita memelihara anjing, itu khawatirnya akan banyak tempat-tempat yang terkena najis dan kita pun kena najisnya juga. Didilati, diambungi, meskipun itu menggemaskan, tapi tetap kita jaga karena khawatir kena najisnya. Bahkan dalam syariat Islam, sesuatu yang terkena air liur anjing itu cara mencucikannya itu double, sampai dicuci 7 kali, diakhiri dengan debu. Itu saking, kalau bahasanya saking ngetel, ben bersih temenan, itu air anjing. Maka kalau memang kita mau memelihara hewan, pilihlah hewan-hewan yang memang kalau bisa selain anjing, burung, kucing, burung, beraneka ragam, ikan, dan lain sebagainya. Dan kalau memang kita sudah memelihara hewan tersebut, usahakan diopeni dengan baik, jangan diterlantarkan. Kenapa? Kasihan hewannya. Sebenarnya hewan itu tanpa sampai openi, jadi dia bisa mencari makanan sendiri. Misalnya burung, jadinya kan burung ketika dia hidup bebas, dia bisa menikmati, namanya makhluk bebas, bisa cari makanan sendiri, kemana-mana bisa cari minum sendiri. Itu burung. Ketika ada manusia menangkapnya dengan tujuan untuk memeliharanya, ngopeni, itu sebenarnya nggak masalah ngopeni. Tapi dengan syarat, ketika dia memang sudah menangkap burung tersebut dengan tujuan untuk memelihara, yang namanya memelihara tentu harus dijaga dengan baik. Harus diopeni, jangan sampai dibiarkan kelaparan, sekalipun ketika kita mungkin, apalagi ketika ditinggal beberapa hari. Aduh Pak Iso, masuk perjalanan jauh bawa kucing, bawa burung, bawa manuk, ya nggak bisa. So dirupono, apalagi burungnya di rumah banyak, dirupono mobil apa, ya kebek, nggak bisa. Kalau kita merasa memang nggak bisa meninggalkan, maka paling tidak disediakan secukupnya makanan di situ. Kira-kira kalau burung ini makan dalam sehari itu habisnya berapa? Pokoknya disediakan stok paling tidak. Kalau enggak begitu, dipasrahkan, dititipkan kepada orang lain. Itu untuk menjaga. Makanya kan ada mungkin hewan-hewan itu kan kucing dan sejenisnya itu kan ada jasa penitipan kadang-kadang. Pokoknya
Seringkali ketika mudik dan sebagainya dititipkan sana, ditinggalkan beberapa hari atau seminggu lama, nggak bisa kemudian dibawa hewannya semuanya, nggak bisa. Makanya ditinggalkan atau ikan tetap dijaga dengan baik. Maka ini untuk menghindari kita mendapatkan dosa di dalamnya. Ketika kita menelantarkan hewan, kita dapat dosanya di situ. Sekalipun hewan itu adalah hewan yang jelek, hewan yang dianggap najis, tetap kebaikan kita kepada makhluk hidup itu sangat mempengaruhi juga dalam kehidupan kita. Semakin kita berbelas kasihan kepada makhluk hidup yang lain, insya Allah kepada manusia pun kita juga akan menyayangi mereka. Meskipun ada di antara orang seneng dengan hewan, tapi ada yang malah justru benci dengan manusia. Ada. Lebih baik berkawan dengan hewan dibandingkan dengan berkawan dengan manusia. Ketemu konco-konco kejam, ketemu rusak, dan sebagainya. Lebih milih seperti itu. Lebih baik punya open-openannya hewan lucu, mesno, nggak membosankan, nggak membuat sakit, bikin happy. Makanya kan kadang orang berpikir lebih baik mengadopsi hewan dibandingkan mengadopsi anak manusia. Dan seperti itu. Bahkan orang-orang barat memang banyak yang memelihara hewan, terutama anjing, ada kucing, ya beraneka ragam. Seringnya memang anjing. Karena apa? Mereka anggap dengan memelihara hewan ini untuk menghilangkan kebosanan. Makanya kalau ada yang punya peliharaan di rumah, ada ikan, burung, burung, terus apa? Kucing, burung aja. Burung. Ya, burung. Makanya kalau bisa sampai apa ini dengan baik. Apalagi burung kan macam-macam. Nggak semua burung kemudian ini semua dia. Karena kita punya kesukaan sendiri-sendiri jenisnya. Aku senang burung ini, burung labon, terus kenari, ketek hijau, kenari, kakak, ya tetap burung apapun memang kita ketika ngopeni burung itu kan paling tidak untuk menghilangkan kebosanan. Walaupun tidak burung dia awalnya mungkin kerja, kemudian sekolah, ada yang sekolah. Sudah selesai semua. Sehingga pokoknya nggak ada yang sekolah, masih kerja, yang ada kegiatan yang lain. Ketika kita merasa sumpah melihat hewan, paling nggak harus mengurangi, bisa rileks. Makanya kadang-kadang kan ini salah satu terapi. Maka entah itu dengan melihat ikan, kita melihat ikan di masjid ada akuarium, melihat tontonan menyegarkan. Paling tidak ini menjadi hiburan, melihat ini ada hiburannya. Maka ketika kita punya hewan, maka kalau perlu jangan cuma dimanfaatkan untuk hiburan saja, ditontoni, digendoi terus tidak dipakai. Tetap, makanya khawatirnya ketika kita salah ngopeni, burungnya malah justru yang mati. Nah ini khawatirnya matinya burung itu malah justru karena keteledoran kita. Khawatirnya itu ada dosanya, makanya bahaya. Makanya mungkin bagi teman-teman yang memelihara hewan, kesempatan pokoknya dijaga dengan baik, jangan sampai diterlantarkan. Dan ini ada peringatan ketika kita misalkan menelantarkan makhluk tersebut, kalau memang misalkan merasa nggak mampu, ya lebih baik dicul aja. Wah, dilepas atau itu kurang marah, dicul dong. Eman-eman. Berarti kan bukan masalah eman-eman ya. Daripada nanti malah dijarno sampai nggak bisa ngopeni, meskipun larang, tapi yang nggak bisa ngopeni sampai mati, sampai oleh dosa ya. Makanya bahannya juga, makanya manfaatnya dan madaratnya pun juga ada. Selain memang memberikan manfaat, insya Allah kalau memang dengan niatan untuk hal-hal yang baik tidak dapat pahalanya. Apalagi sebagian guru memang ada yang dilombakan, sehingga dengan suaranya yang bagus, dan sebagainya dapat juara. Seneng. Tapi ya tetap jangan sampai kita punya sesuatu, jangan sampai kemudian melalaikan
kewajiban kita. Dia tetap ilingo sholat, wae sholat, wae sholat. Karena ada orang saking senengi ngopeni sesuatu, wis lali Kali kabeh. sampai sing duwe lho, awake dhewe gak Dermaga. diopeni. Betul kan? Kurang mangan, juga adus. Sholat. Juga sholat, marah. Maka Nah, wis. sing burunge hewane diopeni, diramun, awake dhewe gak diramun. Sampai belatus sampai mampu nang liyane. Tetap dijaga dengan baik kebersihan kita, kesehatan kita, terutama kewajiban-kewajiban kita. Enggak cuma burung, apapun yang kita miliki kita usahakan. Jangan sampai kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Iling, wae sholat, waktunya membantu orang tua, wae resi-resi, wae kerja. Kan nggak bisa kemudian sampai budal kerja sampai gowo burung mangke. Nggak bisa. Ngomong kantor, kalau mau pengen kan seneng. Mau terpecat. Oh iya. Mau terpecat. Bahaya, makanya tetap paling tidak ketika ditinggalkan di rumah itu tetap disediakan makanan. Jangan sampai kelaparan, sampai burungnya itu kering, sampai cungkring, sampai kelaparan. Jangan sampai disediakan minumnya, makanannya dengan baik. Ketika memang kita merasa mampu untuk ngopeni. Kalau nggak mampu, ya lebih baik dijual. Lebih baik ya dilepaskan terus. Kalau misalkan pengen ngopeni lagi, ya baru beli lagi. Kalau memang merasa sudah mampu. Kalau memang belum mampu, ya lebih baik dilepaskan. Apalagi terutama bagi yang suka, yang hobi, seneng. Kalau sudah hobi, itu biasanya nggak cukup satu burung. 5. Iya, pakai jejer-jejer. Cerendel orang ngarep mau akeh. Sampai ngalang-alai bakul madu sih kan. Ngalang-alai bakul burung. Saking akeh burung yang dia beli. Khawatirnya, apalagi kalau orang sudah hobi, seneng dengan sesuatu, semahal apapun bakalan dibeli. Mungkin pikiran orang yang melihat kayak ini kolakan, aku manuk kayak ini kolakan, kemudian itu kok itu Pasar. tuku nang pasar, manuk gereja itu, Gerejo. Karena itu. Aduh. burung-burung empret, tahu burung empret? Tahu. Semua lah akeh nang sawah. Maka tetap ketika kita sudah mengambil inisiatif ngopeni hewan, maka kita tunjukkan kasih sayang kita kepada hewan-hewan tersebut. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, la tunza'ur rahmatu illa min syakiyyin. Tidak dicabut rasa kasih sayang itu kecuali bagi orang-orang yang celaka. Artinya ketika ada orang yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, terutama begitu pula kepada makhluk hidup yang lain seperti hewan, dia nggak punya kasih sayang sama sekali. Sikapnya kasar, bahkan ketemu hewan dibuatemi, dibalangi, dipateni dan sebagainya. Ini nggak menunjukkan kasih sayang. Peduliannya itu nggak ada. Ini sama saja, ini orang-orang yang celaka karena nggak ada rasa kasih sayangnya sama sekali. Maka dari ini kita diajarkan bahwa dalam syariat Islam, sekecil apapun hewan, maka kita tunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian kita selagi tidak mengganggu hewan sekecil apapun, misalnya serangga atau semut. Paling tidak banyak semut di sekeliling kita, paling tidak apalagi di rumah. Kalau memang mereka nggak mengganggu, ya sudah, kita jaga dengan baik. Kalau nggak mengganggu, karena apa? Mereka punya hak untuk hidup. Mereka punya hak. Jangan seanggurnya ketemu hewan langsung dipateni, kecuali mereka mengganggu. Makanya ketika kita peduli kepada makhluk hidup yang lain, insya Allah Allah pun akan memberikan balasan kepada kita. Hikmahnya dalam hidup kita seperti itu. Sehingga ini mengajarkan kepada kita, ketika kita peduli kepada sesuatu yang kecil, insya Allah kasih sayang kita kepada hal yang lebih besar itu akan semakin kuat. Gambarannya, kalau hewan saja dia peduli, sangat sayang, apalagi kepada manusia, insya Allah dia sangat menyayangi. Itu. Makanya dalam sebuah hadis yang umum, Nabi sampai mengatakan, "Man la yarhamin nas la yarhamullah." Barang siapa yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada manusia, maka Allah tidak akan memberikan kasih sayang. Ini juga berdampak
ketika kita berbuat kasar kepada orang lain, Allah pun tidak akan senang kepada kita. Kita sayang kepada orang lain, sopan, pokoknya sosialnya baik, kemudian kepada makhluk hidup kita juga baik, menjaga kesehatan, menjaga tumbuh-tumbuhan dengan baik, nggak merusak. Karena ada orang itu suka merusak. Merusak bagaimana? Ketemu tanaman buah badi, dirusaki, tanaman yang penggone dirusaki. Apalagi kan kalau dulu sebagian orang itu ada yang hobi, bahkan senang tidak cuma kepada hewan, ada yang senang kepada tumbuhan. Sehingga sampai ada tanaman-tanaman yang kecil, kadang malah justru harganya itu sampai luar biasa mahal. Kalau sekarang mungkin yang masih bertahan mungkin seperti tanaman bonsai, oh ya larang itu namanya. Ketika dijaga dengan baik sampai jutaan bahkan wah luar biasa. Padahal bercerita. Kalau orang kok anggap buat ini kok larang, wet akeh mau ngajak bela tuku 1 jutaan, wet ini bagi orang yang nggak tahu. Kalau dulu ada tanaman yang dikenal dengan gelombang cinta. Iya. Sampai viral, rame, berebutan orang beli. Bahkan harganya sampai mahal, ratusan bahkan bisa sampai jutaan. Padahal tanamannya kayak apa? Ngerti? Tanamannya itu tanamannya biasa. Sama Kayak anggrek. tanaman biasa. Sama anggrek biasanya. Iya, dan anggrek. Tapi terutama ini kasusnya gelombang cinta. Ini tanaman yang mungkin apa ya? Diisukan sampai rame, tapi waktunya itu nggak lama. Setelah itu sampai nggak jangka waktu lama, harga itu langsung anjlok bahkan nggak payu. Iya. Akhirnya sampai orang itu berebut untuk beli untuk bahkan kecil pun itu harganya sudah 150.000, 100.000. Kalau misalkan sudah keluar bunganya apalagi wah tambah lumayan. Sampai dibelani poso. Tak jajan, tak celengi kayak tuku ikinya. Ujung-ujungnya lama-kelamaan ternyata balik lagi, kemudian ternyata harganya anjlok bahkan gak payu. Ya wes, statusnya kayak suket wes, sampai gak payu. Dulunya pernah rame viral, terutama di zaman sekarang yang sempat rame itu Janda bolong. apa janda bolong? Kayak tanaman daun cuma yang bolong-bolong gitu loh. Ada itu. Pokoknya ada istilah janda bolong. Ini janda bolong, janda sopo, janda bolong. Ya untuk menarik saja diisukan. Ketika sudah harganya naik, kemudian langsung anjlok, habis sampai tak kayu, sampai seperti itu. Udah. Dan Ya. Aman nggak udara. Terus saya. Maka kadang kan kalau orang lain yang nggak senang itu kan mikir kayak gini loh, pasti seneng nih, kok ini kok larang, karena itu yang nggak tahu. Bahkan hewan, terutama ikan, nggak lama ini ikan taruh, ikan apa? Cupang. Cupang, nggak lama ini capung cupang, itu sempet rame, sampai harganya jutaan. Ya. Padahal kalau dibanding kalau sing kayak ini gading-gading jadi apa sih? 10.000. Bahkan bisa jadi kalau kita cari di tempat bisa jadi malah gratis. 10.000-an bahkan itu sempat mahal. Ratusan bahkan para artis pun sampai apalagi memang kalau ikan cupang kan memang cenderung kelihatan bagus warnanya. Tapi sempat rame harganya sampai jutaan. Bahkan sampai digading yang jualan juga banyak. Tapi lama-kelamaan ini pun gak bertahan lama pasarannya, sampai akhirnya harganya itu balik lagi. Ya wes sampai akhirnya orang balik menurut luar biasa. Ya bodoh. Cuman apa? Beda tempat. Sama seperti air putih. Ketika dikemas dengan berbeda dan ditempatkan di tempat yang berbeda, harganya pun akan beda. Air. Jadi bodoh kayak putih. Ya.
air putih kemudian dikemas ini satu gelas berapa? Ayo lari. 2.500. Nah, Dua Sekitar itu. sekitar yang 2.000 itu. Iya kan ngomong. Tapi ketika ini ditempatkan di tempat yang lain, masuk kemudian ke gedung atau masuk ke mall atau bahkan masuk ke tempat yang mewah, Iya. mereknya sama, harganya beda. Beda. Apalagi kalau misalnya sampai sudah masuk Mall. selain mall, terminal, kemudian stasiun, bandara, Hotel. hotel semakin mahal. Sampai kalau bahasanya mungkin air putih atau bahkan paling enggak mie, mie gelas, Iya. mie gelas, sama mie gelas, Iya. mie gelas. Kalau kita beli langsung di toko Mall. berapa deh mie gelas? 5.000. Rata-rata 5.000. 5.500. Nah, umumnya segitu. Iya. Tapi kalau sudah masuk di tempat-tempat Stasiun. wisata, harganya mulai naik, Mulai naik. mulai mahal. Sepuluh Mau ribu. nggak mau, apalagi kan sebagian tempat wisata itu memang mengutamakan tidak boleh membawa makanan dari luar. Iya. Mau nggak mau, wis tuku nang jero. Iya. Maka kita nggak beli, larang, nggak bisa kemudian kita protes. Wah, itu harganya segini, orang Jawa itu tuku Iya. beli makan wetok ya. Nggak bisa. Oh itu. Tetap, Harga itu harus dibeli. Tempat wisata, apalagi sudah masuk tempat-tempat yang lebih mewah lagi. Sekalipun tempatnya cupnya sama, mie gelas, misalnya mie gelas, tetap harganya semakin mahal. Apalagi bagi yang pernah naik pesawat, pernah naik Apa? naik pesawat? Nggak pernah. Belum naik pesawat. Kalau sampai pernah naik pesawat, biasanya kan disebarkan ada brosur menu Iya. makanan. Iya. Iya. Di situ yang awalnya mungkin di pasar di toko biasa seperti kita beli di gelas itu 5.000, di sana bisa sampai 50.000 Awal. di gelas bisa sampai 50.000, bisa sampai 100.000. Awal. Nah, itu nggak murah lagi. Murah bagi murah. Iya, itu orang murah itu. Murah bagi kono. Murah bagi kono. Kadang-kadang pikiran orang yang biasa menganggap mungkin kalangan atau orang-orang kelas bawah itu menganggap Mahal. Larang. Karena memang sasaran pasarannya itu memang bukan kalangan orang bawah, Ke atas. orang-orang atas. Orang atas menganggapnya seperti itu murah, kayak tuku gorengan, sing ngomong duwe. Bagi orang kaya, sing gak duwe, Mungkin sedis. tuku sak ngono akeh, sak 50.000 ge tuku Mita rugi. kayak tuku kacauan wis ora apa. Mahal ini. Ini kacauan iki asine rata-rata ini kacauan nyen tok, sama tuku minit tok ya. 15. 10, 15. 15 ribu. 10.000-an. 10.000. Itu ada gumi goreng biasa enak lagi. Yang itu sedap ini Kalau telu. Kalau telu. Makanya memang selera orang itu beda-beda. Bahkan kadang melihat kalau kita memang nggak cocok rasanya, bahkan melihat harganya kalau ingin larang. Sampai biasanya tuku nang warung. Sampai kemudian belanja apa beli jajan nang mall. Istighfar kok misalnya. Pasti. Astagfirullah ya Allah. Ini tuku pentolan warang. Aku biasa tuku pentolan barang ini 2.000 tok. Neng kono 10.000. Oh, sampai tuku kentang kayak saus ini. Tapi tuku neng 5.000 wis ora pakai. 10.000 mone tak pakai. Tenang mo, rumane nang gone McD. Sak rupi jadi rasane gak beda. Tapi kok lupakan. 20.000 Ustaz biasanya. Kentang itu ya 20.000. Sampai tuku nang kene Momo. Sampai momo. Jadi wae. 5.000 sudah banyak 5.000-an. Di tempat-tempat biasa. Makanya kadang-kadang kita pun apa ya, pikirnya pun nggak nyampe. Kok ini pengantin ini kok larang? Sama dengan hal-hal yang lain, hewan, benda apapun. Kadang kalau memang orang nggak tahu atau bahkan yang nggak senang menganggap kok kayak gini kok larang, kayak gini dituku misalnya, kayak gini kok dibeli, apalagi punya burung.
beli burung. Oh burung kok kene kok diopeni. Luaran sisan. Mending kayak blonjo sore akeh. Itu bagi sing wedok-wedok, bagi ibu-ibu. Sing hobi, sing seneng. Yo ben aku seneng ngono. Ngerti sak larang-larangnya tetep dituku. Bagi yang lain menganggap barang remeh. Kok ini kok larang. Eman-eman. Iwak koyo ngene larang. Mending gek tuku lele sore lan kilo. Iso geman dengan tuku jair ngerang kilo. Iso kayak stok nang omah. Daripada tuku iwak cupang koyo 2 juta. Eman. Bagi yang gak seneng ya duwe. makanya tetap paling tidak kembali di sini kita dianjurkan tetap apalagi bagi yang punya hewan itu amanah buat sampean. Coba dijaga dengan baik, jangan sampai ditelantarkan. Dan kalau bisa jangan sampai mati. Kalau bisa nggak gimana kalau misalnya kok mati beneran? Saya sudah tak ini benar-benar ternyata mati ya sudah. Kita sudah usaha untuk menjaga dengan baik. Namun kadang-kadang kan kalau memang kita kurang pengalaman, nggak tahu kondisinya, nggak tahu ini kadang dijaga juga kesehatannya. Iki hewan ini kenapa kok seperti ini? Bisa jadi ada penyakitnya. Sehingga harus tahu ini loh kenapa dan sebagainya. Makanya ada ilmunya. Memelihara hewan itu nggak sembarangan dan tidak bisa disamakan antara memelihara hewan dan setiap jenisnya itu beda-beda. Burung sekalipun itu nggak bisa disamakan memeliharanya burung ini dengan burung yang lain. Jadi punya kondisi sendiri-sendiri. Apalagi dengan hewan yang berbeda. Nggak bisa kemudian kita menyamakan ngopeni burung disamakan sama ngopeni ayam. Apalagi ngopeni bebek dipadannya kalau ngopeni burung. Ngopeni bebek, ayam, mentok ada. Ini mentok. Nggak ada. Apalagi di perumahan nggak ada. Ayam kan jarang. Burung kan ada. Nggak bisa kemudian ngopeni burung disamakan dengan ngopeni ikan. Nggak bisa. Artinya tetap ada ilmunya. Dan ikan, apalagi ikan itu rawan mati. Ikan. Makanya kalau kita apalagi ikan dengan akuarium dan sebagainya kolam, itu memang harus dijaga. Apalagi yang ringgih, ikan yang rawan itu termasuk ikan yang mahal itu ikan koi. Oh iya. Koi warna. Iya. Tapi kalau sampai nggak hati-hati itu gampang mati juga. Dan nggak bisa kemudian seenaknya sendiri dicampurkan dengan ikan-ikan yang lain. Bisa jadi malah ikan koi ini malah terkontaminasi punya penyakit dan mati. Iya. Makanya nggak bisa sembarangan apalagi ikan koi dipadake kemudian langsung dicampur nang kolamnya ikan cair. Karena digadani siji karo ikan lele, tambah habis. Apalagi ikan lele kan dikenal kanibal. Apalagi mau makan satu sama yang lain. Kita lapa. Nggak bisa. Dan ikan koi memang dikenal dengan ikan yang apa ya? Levelnya memang untuk berkelas. Ibarat kalau dipisah-pisahkan ikan koi itu memang di level yang berkelas dibandingkan dengan ikan lele, ikan cair itu tahan banting, ikan kuat-kuat. Ikan lele keluar dari air itu masih kuat. Berapa lama? Lama ikan lele kuat, cair juga tahan lama. Tapi tetap kita jaga dengan baik. Makanya di sini insya Allah ketika kita menjaga hewan peliharaan dengan baik, insya Allah di situ juga hikmahnya Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Apalagi ketika kita bersikap baik kepada manusia. Makanya secara garis besarnya kita dianjurkan untuk senantiasa berkasih sayang dan menjaga peliharaan kita dengan baik. Jangan sampai kita lantarkan, apalagi nggak dikasih makan sama sekali. Semarah apapun sampean, aku wangkel, aku mau susah, aku pengen tak makan, tak boleh bahkan aku dicucui, aku cekelani wangel, tetap harus sabar, diopeni dengan baik. Makanya insya Allah Allah akan memberikan pahala dan juga kebaikan buat kita ketika kita mampu amanah memelihara hewan tersebut yang kita miliki masing-masing. Insya Allah kita akan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dan juga tumbuh menjadi sosok pemuda-pemuda yang memiliki akhlak yang baik.
Allah.